Halo teman-teman semua, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai perencanaan dan pengambilan keputusan. Sebelum kami menjelaskan materi itu, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami. Yang pertama ada Dewi Triputri Saragi, yang kedua ada Louis Nikeje Siahulu, yang ketiga ada Natalia Marbun, yang keempat ada Yohanes Sinaga, dan yang kelima ada Fadil Muhammad. Nah, materi yang kita bahas kali ini dalam perencanaan perusahaan adalah yang pertama ada pengertian perencanaan, yang kedua fungsi perencanaan, yang ketiga tujuan perencanaan, dan yang terakhir jenis-jenis rencana. Pengertian perencanaan menurut Robbins dan Coulter 2002 mendefinisikan perencanaan sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Pada intinya, perencanaan dibuat sebagai upaya untuk merumuskan apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh sebuah organisasi atau serta bagaimana sesuatu yang ingin dicapai tersebut dapat diwujudkan melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan tertentu. Dirumuskan terjadi dapat direalisasikan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Perencanaan yang buruk adalah ketika apa yang dirumuskan dan ditetapkan ternyata tidak berjalan dengan implementasi sehingga tujuan organisasi tidak terwujud. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi dari perencanaan. Menurut Robin and Coulter menjelaskan bahwa ada 4 fungsi dari perencanaan. Yang pertama, perencanaan sebagai pengarah. Perencanaan akan menghasilkan upaya untuk meraih sesuatu dengan cara lebih terkoordinasi. Perusahaan yang tidak menjalankan perencanaan sangat mungkin untuk mengalami konflik kepentingan, pemborosan sumber daya, dan ketidakberhasilan dalam pencapaian tujuan. Karena bagian-bagian dari organisasi berkas secara sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi yang jelas dan terarah. Perencanaan dalam hal ini memegang fungsi pengarahan dari apa yang harus dicapai oleh organisasi. Yang kedua, itu adalah fungsi dari perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian. Pada dasarnya, segala sesuatu di dunia ini akan mengalami perubahan. Tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan seringkali sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Akan tetapi, tidak jarang pula di luar perkiraan kita sehingga menimbulkan ketidakpastian pada perusahaan. Ketidakpastian inilah yang coba diminimalkan melalui kegiatan perencanaan. Yang ketiga itu ada perencanaan sebagai minimalisasikan pemborosan sumber daya. Perencanaan juga berfungsi sebagai minimalisasikan pemborosan sumber daya organisasi yang digunakan. Jika perencanaan dilakukan dengan baik, maka jumlah sumber daya yang diperlukan dengan cara bagaimana penggunaannya dan untuk penggunaan apa saja yang lebih baik dipersiapkan sebelum kegiatan dijalankan. Dengan demikian, pemborosan yang terkait dengan penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan akan bisa diminimalkan sehingga tingkat efisiensi dari perusahaan menjadi meningkat. Dan yang keempat adalah perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Perencanaan berfungsi sebagai penetapan kualitas yang harus dicapai oleh perusahaan dan diawali pelaksanaannya dalam fungsi pengawasan manajemen. Dalam perencanaan, perusahaan menentukan tujuan dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam pengawasan, perusahaan membandingkan antara tujuan yang ingin dicapai dengan realitas di lapangan, membandingkan antara standar yang ingin dicapai dengan realisasi di lapangan, mengevaluasi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, hingga mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Kemudian tujuan perencanaan. Pengertian tujuan atau goals dan rencana atau plan. Tujuan goals pada dasarnya adalah hasil akhir yang diharapkan dapat diraih atau dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Dalam pengertian bahasa Inggris, kadangkala dibedakan antara objectives dan goals dan seringkali diartikan sebagai target. Bahkan lebih jauh kadangkala kedua istilah juga digantikan dengan istilah purpose, aims,
destination, yang ketiganya memiliki arti yang kurang lebih sama. Rencana atau plans adalah segala bentuk konsep dan dokumentasi yang menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai dan bagaimana sumber daya perusahaan dialokasikan, penjadwalan dari proses pencapaian tujuan, hingga segala hal terkait dengan pencapaian tujuan. Sebagai seorang manajer perencanaan, tujuan dan rencana adalah sesuatu yang harus dirumuskan olehnya. Dari segi keluasan dan waktu pencapaian, tujuan juga dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, tujuan strategis atau strategic goals adalah tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu yang relatif lama, biasanya antara 3 hingga 5 tahun atau juga lebih. Sebagai contoh, tujuan strategis adalah untuk menjadi market leader dalam bisnis makanan siap saji. Pencapaian tujuan ini jelas tidak dapat dicapai dalam hitungan hari, akan tetapi memerlukan waktu yang cukup lama. Kemudian yang kedua, ada tujuan taktis atau tactical goals. Adalah tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu menengah, relatif lebih singkat dari tujuan strategis. Biasanya, pencapaian tujuan ini antara 1 hingga 3 tahun. Sebagai contoh dari tujuan taktis ini misalnya, meningkatkan pangsa pasar 30%. Peningkatan pangsa pasar sebesar 30% jelas akan membantu perusahaan tersebut untuk menjadikan market leader dalam jangka panjang. Dapat kita lihat bahwa pencapaian tujuan strategis akan tercapai jika tujuan taktis juga tercapai. Yang ketiga ada tujuan operasional atau operational goals. Adalah tujuan yang ingin dicapai dalam satu periode kegiatan perusahaan. Biasanya 6 bulan hingga 1 tahun. Kadangkala juga dapat menjadi 2 tahun. Sebagai contoh, dari tujuan operasional adalah meningkatkan penjualan makanan siap saji sebesar 20% setiap outlet. Peningkatan penjualan makanan siap saji sebesar 20% di setiap outlet akan menunjukkan bahwa jumlah pelanggan yang membeli kepada perusahaan tersebut meningkat. Dan dengan demikian akan mendukung pencapaian tujuan taktis, yaitu memperluas pangsa pasar menjadi 30%. Dari contoh di muka, secara jelas kita dapat melihat ketertarikan dalam ketiga jenis tujuan tersebut. Tujuan operasional akan mendukung tercapainya tujuan taktis, dan tujuan taktis akan mendukung tercapainya tujuan strategis. Tujuan strategis inilah yang kemudian menjadi indikator tercapainya tujuan organisasi keseluruhan. Nah, berikutnya ada beberapa jenis rencana, atau dalam bahasa Inggris type of plans. Dari segi keluasan waktu, rencana dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada rencana strategis atau rencana jangka panjang, atau biasa disebut strategic plans or long-term plans. Adalah rencana yang akan dijalankan oleh seluruh komponen dalam organisasi atau perusahaan dan dibuat dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan, atau biasa disebut strategic goals or organization objective. Bagaimana agar perusahaan bisa menjadi market leader dalam makanan siap saji disusun dalam rencana strategis ini. Lalu yang kedua ada rencana taktis atau jangka menengah, atau dalam bahasa Inggris tactical plans or midterm plans. Adalah rencana yang dijalankan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan sebagai dorongan tercapainya tujuan jangka panjang. Bagaimana peningkatan pangsa pasar sebesar 30% dirumuskan dalam perencanaan taktis atau jangka menengah ini. Lalu yang ketiga ada rencana operasional atau jangka pendek. Operational plans or short-term plans adalah yang dijalankan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan sebagai dorongan tercapainya tujuan jangka menengah. Bagaimana meningkatkan penjualan makanan siap saji di setiap outlet yang dimiliki perusahaan dirumuskan dalam rencana ini. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun kalimat, mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih.